Jika petasan meledak di dalam ember besi, ledakannya bisa mendorong tutup ember terbang ke udara. Melihat energi sebesar ini terbuang begitu saja, kamu mulai berpikir, bagaimana kalau dimanfaatkan? Lalu kamu membalik ember tersebut, memasang batang penghubung pada tutupnya dan menghubungkannya dengan poros engkol di bagian bawah. Dengan begitu, tutup ember hanya bisa bergerak naik dan turun di dalam ember, dan tanpa sadar kamu baru saja menciptakan sebuah piston. Tapi sekarang muncul masalah baru. Petasan tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam ember besi yang tertutup. Jadi kamu membuat sebuah lubang kecil di bagian atasnya, lalu memasukkan petasan yang sudah menyala. Ledakan ini akan mendorong piston bergerak turun. Tapi setelah piston turun, bagaimana caranya agar kembali ke posisi semula? Masalah ini ternyata juga bisa kamu selesaikan. Kamu memasang flywheel atau roda gila pada poros engkol. Dengan memanfaatkan inersia putarannya, poros engkol dapat mendorong piston kembali ke posisi awal. Tapi menyalakan satu petasan setiap kali mesin bergerak tentu sangat merepotkan. Jadi kamu memasang injektor untuk mengganti petasan dengan bahan bakar, lalu menambahkan busi untuk membakar bahan bakar tersebut. Namun di dalam ruang tertutup tidak ada oksigen, sehingga pembakaran tidak bisa terjadi. Karena itu kamu menambahkan katup masuk di samping injektor. Dengan begitu oksigen dan bahan bakar bisa masuk bersama-sama ke dalam ember. Busi kemudian menyalakannya, dan ledakan yang terjadi menghasilkan tenaga. Tapi muncul masalah baru. Gas sisa ledakan tidak bisa keluar. Gas ini menghambat masuknya campuran udara dan bahan bakar baru, sehingga tenaga mesin melemah dan akhirnya berhenti. Jadi kamu menambahkan satu lagi katup di sisi lain bagian atas ember, yaitu katup buang. Dengan begitu gas sisa pembakaran dapat dikeluarkan. Namun membuka dan menutup dua katup secara manual sangat melelahkan dan tidak mungkin mengikuti kecepatan mesin. Akhirnya kamu memasang camshaft di atas katup. Ketika camshaft berputar, tonjolannya akan menekan dan membuka katup. Tetapi setelah terbuka, katup tidak bisa kembali menutup sendiri. Maka kamu menambahkan pegas pada kedua katup tersebut. Setelah katup terbuka, pegas akan menariknya kembali sehingga tertutup rapat. Camshaft dan poros engkol kemudian bekerja sinkron untuk mengatur waktu buka dan tutup katup dengan presisi. Ketika katup masuk terbuka, piston bergerak turun dan campuran udara serta bahan bakar masuk ke dalam ember yang sekarang disebut silinder. Katup masuk menutup, piston bergerak naik dan campuran tersebut dikompresi. Ketika busi menghasilkan percikan api, campuran tersebut terbakar dan ledakannya mendorong piston turun. Kemudian katup buang terbuka. Piston kembali bergerak naik dan mendorong seluruh gas sisa keluar dari silinder. Hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. 4 langkah ini terus berulang dalam kecepatan tinggi. Dan selamat, kamu baru saja menciptakan mesin pembakaran 4 langkah yang menggerakkan jutaan kendaraan di dunia saat ini.